Aktivitas ibu rumah tangga tiap hari, tiap pagi selalu berulang, mengulang, dan diulang. Caranya itu kok nggak ada finishnya, malah tambah banyak jika tidak dikerjakan dengan rutin. Inilah nasib kami sebagai ibu rumah tangga yang nggak pernah dapat penghargaan medali prestasi. Kalau jadi pegawai pasti ada nilai kerajinannya, tapi kalau kita jangankan nilai, kadang-kadang badan capek juga nggak pernah dirasa. Semangat terus ya Bunda. Biarlah kita menilai diri kita sendiri karena yang lainnya udah sama-sama sibuk dengan penilaiannya sendiri. Assalamualaikum teman-temanku, jumpa lagi dengan aku Mama Keisha. Share video aku lagi teman-teman. Aktivitas mulai pagi hari pasti sesibuk ini teman-teman. Ini aku lagi beres-beres ya. Tadi itu aku lagi kasih minum obat anakku karena anakku itu badannya kurang sehat. Itu bangunnya emang agak siang teman-teman karena ini hari libur. Justru hari libur seperti ini aku tuh nggak bisa beres-beres karena semua anakku itu pada ngumpul di rumah. Pada sekolah itu lebih enak lagi ya teman-teman karena nggak ada yang mondar-mandir, terus rumah itu kosong. Ini dimulai dengan pengelapan debu karena udah beberapa hari aku tuh nggak ngelapin debu teman-teman. Walaupun rumahku ini ada di dalam tapi debu itu selalu ada mampir ke rumahku. Jadi walaupun rumahnya itu ngumpet tapi debunya itu nggak bisa ngumpet teman-teman. Kelihatan gitu loh ya di depan mata. Habis beresin depan kita lalu ke belakang. Nah ini dapurku masih super berantakan teman-teman. Cucian piringku masih numpuk, terus itu meja-meja juga masih pada kotor. Nah ini ada dandang dua yang super gede ini karena semalam itu aku habis bikin kue. Karena semalam itu aku nganterin kue temanku. Ya kayaknya ribet banget ya teman-teman. Nah ini pas aku mau cuci piring ternyata sunlight-ku itu habis teman-teman. Jadi aku itu mau ngambil stok yang ada di jerigen. Karena ini nih tutupnya rapet banget. Jadi udah aku bolongin teman-teman. Ini aku bolongin pakai besi panas ini ya. Aku beli murah banget karena temanku itu jualan. Ini satu jerigennya ini cuma 50.000 ya teman-teman. Isinya itu 5 liter. Lumayan kan ya, banyak banget. Tapi yang nggak tahu mutunya itu bagus apa enggak. Kadang-kadang kalau teman jualan itu kita nggak beli itu ngerasa nggak enak. Tapi lumayan ya teman-teman karena bisa buat pengiritan. Karena sekarang itu semuanya serba mahal. Jadi kita itu harus bisa ngirit dan mengatur keuangan kita. Kalau emak itu ada harga miring sedikit aja udah pada rebutan teman-teman. Biasalah yang dicari itu diskonan. Nah ini bekas kue ya teman-teman. Ini bekas cetakannya ini aku cuci. Nah ini sayang banget ada satu kue yang ketinggalan karena anakku itu kurang teliti waktu ngambilin kuenya. Udah selesai pembersihan, udah selesai cuci piringnya. Ini aku lanjut mau masak. Nah kali ini menunya seperti ini. Aku tuh punya ikan cuek ya teman-teman. Ini ikan cuek gitu seperti ikan pindang loh. Kalau orang Jawa itu bilangnya ikan pindang. Tapi kalau di tempat aku itu namanya ikan cuek. Nah ikan cuek ini nanti mau aku goreng terus aku kecapin. Pokoknya rasanya itu asam manis pedas ya. Kemarin itu kita udah masak ayam, udah beli chicken juga, udah beli nasi juga. Tapi kali ini aku masak ikan cuek dan juga tumis kangkung. Dan di situ juga aku punya tempe. Nanti aku sambelin aja ya teman-teman. Nah, ini ikan cueknya udah aku buangin kepalanya teman-teman. Aku kalau masak ikan cuek itu seperti ini. Ikannya itu udah bersih ya. Isi perutnya juga udah nggak ada. Kalau menurut aku itu kalau dimasak sama kepalanya itu kotor ya teman-teman, karena kalau ikan cuek itu kan dalemannya itu biasanya nggak dikeluarin. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aku cuci bersih lagi teman-teman. Ini semua sayuran dan juga perbumbuannya aku cuci juga ya. Lanjut ini aku udah goreng ikan cueknya teman-teman, karena ikan cueknya itu lumayan montok-montok. Kemarin itu aku belinya di abang-abang. Jadi 5 ekor itu udah banyak banget. Belum tentu itu satu orang habis satu ya teman-teman. Nah, kalau tempenya ini aku mau iris-iris seperti ini ya, karena ini mau aku cabein aja teman-teman. Kalau digoreng juga pasti nggak ada yang mau makan. Jadi sayang banget ya teman-teman kalau misalnya itu nggak habis. Tapi kalau diiris-iris seperti ini terus nanti itu disambelin buat besok juga masih enak rasanya. Untuk tempenya ini lumayan banyak ya teman-teman. Kemarin itu ceritanya aku mau masak tapi berhubung nggak sempet ya jadi udah ditunda terus masaknya ya. Nah kali ini aku baru sempat masak alhamdulillah. Jadi ya udah menunya seperti ini aja teman-teman. Tadi itu tempenya aku goreng di sebelah ikannya dan ini ikannya udah mulai aku balik. Goreng ikan cueknya ini nggak perlu kering-kering ya teman-teman karena sebenarnya ikan cuek ini memang udah mateng dari sononya. Ikan cueknya itu aku iris-iris aja seperti ini ya teman-teman, karena aku hari ini nggak mau ribet juga ya. Dan untuk bumbu tempenya itu aku udah punya stok sambal di kulkas, jadi nanti tinggal disambelin aja. Kadang-kadang kalau kita itu udah capek beberes itu memang kalau untuk masak itu
rada-rada males ya teman-teman. Makanya aku sering beli nasi bungkus aja buat anak-anakku. Badan juga kalau dipaksain itu percuma teman-teman. Jadi akhirnya itu kita capek, terus kita lelah, akhirnya sakit sendiri. Jadi ya udah jangan dianggap pusing ya teman-teman. Pokoknya nggak usah dibikin susah, nggak usah dibikin capek juga. Kalau kita nggak sempat masak, udah banyak juga sih jualan. Itu ada nasi padang ya 10 ribuan murah. Terus di sebelah kanan kiri kita itu banyak juga yang jualan nasi seperti warteg. Ada nasi goreng, ada nasi uduk. Jadi kita tinggal pilih aja sesuai dengan selera kita ya. Tahu capeknya ibu rumah tangga itu pasti belum pernah jadi ibu rumah tangga. Karena full dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu memang kerjaan itu selalu ada. Pokoknya harus disemangatin aja ya teman-teman. Bagi para suami, memang ya ibu-ibu itu di rumah sepertinya nggak ada kerjaan. Tapi sebenarnya kerjaannya itu melebihi pak Su-nya. Kalau pak suami itu kerja bisa sambil larak-lirik sana sini. Tapi kita itu kalau di dapur teman-teman ya, nggak bisa kerja sambil larak-lirik teman-teman. Bisa gosong masakan kita. Nah ini untuk sambal tempenya udah matang teman-teman. Nah ini kalau buat ide jualan bisa juga ya. Seperti masakan warteg itu sama aja seperti ini teman-teman. Makanan di warteg juga harganya sekarang itu udah lumayan mahal ya teman-teman. Karena semuanya itu memang udah naik ya. Kadang-kadang sebungkus di warteg itu udah 20.000 loh teman-teman. Tapi kalau nasi padang itu di tempat aku ada yang 10 ribuan. Lumayan banget ya. Jadi pengusaha nasi padang itu bisa menolong orang yang seperti aku yang kadang-kadang males masak teman-teman. Kadang-kadang aku praktis. Jadi aku sehari itu belinya itu 6 bungkus buat keluarga aku. Nah ini masaknya sambil cerita kesana kesini. Tahu-tahu sayur kangkungku mateng teman-teman. Ini suaraku tambah serak aja. Aku nggak bisa ngomong nih lama-lama teman-teman. Kadang-kadang aku tuh sampai lupa bikin video ya. Dan stok video aku tuh habis. Jadi ya ini tadi video kedadakan ya teman-teman. Ini baru tadi pagi aku masak terus langsung aku edit, aku upload di sini. Jadi aku hari ini masaknya kayak gini teman-teman. Ini makanan aku, menu aku hari ini. Aku bisa upload video tiap hari karena aku juga jarang bikin video teman-teman. Ya maklum aja ya teman-teman karena aku itu sibuk ngurusi anak-anakku. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak kunjung di tempat kalian. Tapi alhamdulillah teman-teman, siapa yang udah jadi teman aku selamanya pasti jadi teman aku. Alhamdulillah ini sudah matang semua. Jadi aku juga mau makan teman-teman. Ini udah siang ya, posisinya itu udah siang, jadi aku juga udah kelaparan. Nah ini untuk menunya ikannya seperti ini, sayur kangkungnya hijau banget, dan itu tempe sambalnya itu salah, sambal tempe maksudnya teman-teman, maklum salah ngomong ya. Nggak ketinggalan, mamanya makan, anaknya juga ikutan makan teman-teman. Coba tadi kalau mamanya nggak ngambil piring, pasti nggak pada mau makan. Ya udah teman-teman, yuk kita makan dulu ya. Ini menunya pokoknya sederhana banget, menu seperti ini juga udah alhamdulillah. Yang penting kita itu masih bisa makan, bisa menikmati makanan ya. Kita bersyukur, kita harus selalu bersyukur ya. Karena kalau kurang bersyukur ya makan apa aja pasti nggak terasa nikmat. Aku mau pamer dengan anak-anakku yang di depan supaya anakku ini juga merasa lapar. Karena anak-anakku ini susah makan ya teman-teman. Maunya itu makanannya itu seperti apa ya, seblak, mie, bakso gitu. Maklumlah anak zaman sekarang itu susah makanya teman-teman, harus dipaksa-paksain. Anget-anget, terus ada ikan cueknya, terus ada kangkungnya sama sambal tempe, itu rasanya nikmatnya, benar-benar nikmat ya teman-teman. Apalagi tadi itu aku kasih pete. Nah satu ini memang penambah nafsu makan alami. Pokoknya yang namanya pete itu atau jengkol gitu ya teman-teman, mau makan sedikit pasti bisa nambah lagi. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih, bye bye. Ini anakku juga mau makan.